Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, kalau kita membahas masalah Subang ini sebenarnya kita harus tahu dulu kapan kita tahu kejadian. Di mana kita tahu kejadian? Mayoritas kita tahu kejadian di media, sahabat-sahabat AK. Di media itu sahabat-sahabat AK diterangkan. Kita melihat olah TKP pagi hari, siang hari, sampai malam hari, sahabat-sahabat akal. Apa yang dikerjakan? Mengambil sidik jari, DNA dan sebagainya. Apa yang dikerjakan? Mengambil barang bukti dan sebagainya yang diduga ada sangkut pautnya dengan kasus ini, sahabat-sahabat akal. Dan jangan dilupakan, karena ini kasus sudah hampir 1,5 tahun, bahwa mobil Alphard malam itu setelah olah TKP sudah meninggalkan TKP, dibawa ke polsek. Sebab apa? Kalau kita bisa memahami itu, nanti isu ada di ruang hampa yang kosong. Nanti kita bahas ruang hampa yang kosong dalam pandangan analisa AK. Kan begitu. Dia bicara masuk mobil Alphard, nanti dia bicara masuk TKP dan sebagainya. Jadi kita harus paham dulu itu, sahabat-sahabat AK. Pertama, olah TKP dilakukan tanggal 18 siang sampai malam hari, lalu mobil Alphard sudah tidak ada. Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Lalu kita lihat juga di salah satu channel Heri Susanto di tanggal 20, di sana di Gerasi ada yang namanya penyidik sedang memegang stik golok. Berarti karena diupload tanggal 20, bukanlah oleh TKP tanggal 21. Dipastikan dalam pandangan analisa AK meyakinkan diri bahwa itu tanggal 20. Sebab apa? Tidak tanggal 19. Kan begitu. Masalahnya tanggal 19 inilah yang AK sebut ruang hampa. Kan begitu. Di tanggal 19 inilah nanti kita akan menemukan sebuah isu. Pagi hari banpol, siang hari, sore hari adalah namanya mengambil mobil Yaris kucing. Siapa yang mengangkat isu ini? Apakah Yosep? Rasanya tidak. Yang mengangkat adalah saudara Yoris itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Sehingga timbullah yang namanya isu tanggal 19. Kan begitu. Padahal kalau kita melihat dari keterangan bahwa sore juga banyak orang di sana, yaitu di saat mengambil kucing berarti ada pihak penyidik di sana. Disinilah ruang hampanya. Kenapa terjadi pagi-pagi di saat almarhum Ibu Tuti dan Amel dimakamkan. Ini ruang hampa dalam pandangan analisa AK. Di ruang inilah akan terjadi yang namanya di pertengahan jalan isu itu, sahabat-sahabat AK. Jadi kalau kita memahaminya rasanya mudah. Lalu sahabat-sahabat AK kita berpikir, kita harus berlandaskan dari keterangan penyidik. Hasil olah TKP hari itu ditemukan misalnya barang bukti, kan begitu, diduga alat barang-barang bukti yang digunakan oleh pelaku, kan begitu. Begitu juga ada keterangan dari penyidik bahwa pada hari itu juga ditemukan satu baju, kan begitu, dari saksi. Di sana jelas dikatakan baju dari saksi, bukan jaket. Tetapi kenapa di kemudian hari jaket dipermasalahkan? Karena ada saksi bicara jaket. Kan kita landasan dari keterangan penyidik. Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Jadilah kekacauan di publik. Karena isu itu memang kalau boleh dibilang luar biasa, sahabat-sahabat AK. Seakan-akan penyidiklah yang harus dipojokkan kalau kita melihat meruntutannya. Dari mana? Sahabat-sahabat AK, kita paham, mengetahui tentang kinerja penyidik. Jelas penyidik bekerja dari pagi, siang hari sampai malam. Bahkan ada orang mengatakan, wah, istilahnya TKP rusak dan sebagainya. Sudah dibantah oleh pihak penyidik, tidak ada yang rusak. Kan sudah lihat fakta kita bahwa ada namanya olah TKP.
sampai malam hari. Tetapi ya tidak akan nerima dengan kenyataan yang ada, karena ada sesuatu niat memang untuk bukan ya untuk terang benerang kasus ini. Pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu ya salah satunya penyebab dari penyidik untuk melangkah. Oleh karena itu saya menghimbau untuk rekan-rekan atau untuk masyarakat tidak usah berspekulasi. Ya, berspekulasi menceritakan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biarkan penyidik bekerja, percayakan kepada penyidik untuk bekerja menentukan ya siapa tersangkanya berdasarkan petunjuk dan bukti yang didapat selama mereka melakukan penyelidikan. Mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP, termasuk baju yang ada di TKP dan baju yang dikenakan salah satu saksi ya, di mana baju tersebut ada percikan darahnya. Nah, kita masih melakukan analisa dan saksi-saksi yang saat ini yang sudah kita periksa 7 orang kemarin dan hari ini 10 orang ya. Kami masih menunggu hasil keterangan dari masing-masing pihak dan nanti kita lakukan analisa apakah ada terkaitannya satu sama lain. Apakah ini rumor atau ada informasi yang kemudian juga berseliweran yang menyatakan bahwa TKP tempat kejadian perkara telah rusak pada saat polisi sudah datang. Jadi agak sulit kemudian untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara. Benarkah itu? Oh, itu tidak benar ya, tidak benar ya. Namanya kita mengolah TKP, tentunya itu pasti akan dapat bukti-bukti awal yang bisa kita jadikan petunjuk untuk Sahabat-sahabat AK, kalau kita mendengarkan keterangan dari pihak penyidik, runtutan-runtutan, sebenarnya tenang pikiran kita mengikuti kasus ini, sahabat-sahabat AK. Asal jangan ada kepentingan melebihi, seakan-akan lebih paham daripada penyidik. Bilanglah TKP rusak, bilanglah CCTV ini, DNA ini, puntung rokok ini, dan sebagainya. Itu kan tidak berasal dari penyidik. Ini yang kita alami selama hari ini. Begitu. Itu isu berasal dari siapa, sahabat-sahabat AK? Lalu kalau kita bicara tentang misalnya baju, itu tadi dikatakan itu masih saksi sekitar 7 orang itu sahabat. Tentunya pasti penyidik 1,5 tahun ini sudah menemukan, menganalisa baju tersebut. Benarkah sinkronkah ucapan saksi Yosep misalnya, ada percikan darah itu, apakah darah murni ataukah bercampur air dan sebagainya. Pasti ada pertimbangan analisa itu, sinkronkah ucapan dan sebagainya. Jadi buat apa kita merasa lebih pintar daripada penyidik mengharuskan Yosep yang bersalah. Biar penyidik mengurus bersalah tidaknya dia, kalau ranah penyidik, sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK, penyidik tentunya salah satunya mengambil keterangan daripada saksi keluarga inti, contohnya saudara Yoris. Kalau untuk barang mungkin ya nggak ada yang hilang ya, kecuali HP Amel yang 3 itu mungkin ya, itu yang hilang. Soalnya pas waktu katanya pas kemarin cek, uang yang 30 juta untuk gaji guru masih ada. Terus ATM Mama sama Amel masih ada. Terus emas juga masih ada sih, masih ada, jadi nggak hilang. Dan tidak ada barang berharga yang hilang kecuali yang handphone si anak yang perempuan yang korbannya. Sahabat-sahabat AK, jadi kan keterangan penyidik tersebut punya landasan dari keterangan saudara Yoris atau keluarga korban tentang barang yang ada di TKP. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita percaya? Apakah selama hari ini, selama kita ikuti 1,5 tahun ini, saudara Yoris ini orangnya jujur, orangnya sudah terbuka, orangnya sudah ingin kasus ini terang benerang, sudah diungkap terang benerang apa yang terjadi, misalnya di sekolah dan sebagainya. Kan berpikir ke sana kita, sahabat-sahabat AK. Bagaimana kalau seandainya keterangan yang disampaikan kepada pihak penyidik itu adalah petunjuk? Kalau petunjuknya tidak benar, bagaimana? Akan mutar-mutar.
Contohnya kita berdebat di tahun 2021. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Ada yang cerita mimin lah. Kan begitu. Ada yang mau tutup sekolah lah. Ada yang bicara yayasan begitu gini. Itu kan sudah kita bahas itu. Terus bagaimana? Kita seakan-akan sekarang anti membahas sekolah. Kita hanya mau membahas versi Yoris. Pada saat Yoris bicara tentang yayasan, bicara yayasan. Logika seperti itulah sahabat-sahabat AK bagi AK. Kita menghargai saudara Yoris. Tetapi kan kita patut menduga kalau kita ikuti rekam jejak saudara Yoris di publik, silahkan simpulkan. Bagaimana sahabat-sahabat AK? Hanya HP Amel yang hilang. Bukankah di publik ada bicara foto Amel dan sebagainya? Kita kan menganalisa itu, bukan menganalisa tentang kinerja penyidik. Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Bicara mimin begini, kita ingin bukti. Bicara gaji 30 juta di TKP untuk gaji guru, itu ucapan saudara Yoris. Kita kan harus ingin membuktikan, karena kita patut menduga saudara Yoris tidak terang benderang. Dengan kasus ini di mana caranya? Yaitu kita membahas sekolah. Banyak problem sahabat-sahabat AK sebenarnya kasus ini yang kita bahas di publik, bukan membahas ranah penyidik sahabat-sahabat AK. CCTV, DNA, puntung rokok dan sebagainya, tercemarlah itu. Padahal semua itu sudah ada keterangan dari pihak penyidik. Jadi bukan AK tidak ingin pelaku ditangkap, tetapi AK berusaha memahami. Istilahnya kalau kita sebagai anak punya orang tua, kita sadar, kita beri kesempatan orang tua kita. Jangan terus merengek-rengek harus. Kita beri waktu, beri kesempatan. Awal Februari kemarin, Januari 2023 masih proses menyelidiki DNA. Bagaimana kita memahami? Jumlah penyidik aja kita tidak paham. Aturan penyidik juga tidak paham. Sudah kita menganggap penyidik itu harus begini, harus begitu. Jadi sahabat-sahabat AK, khusus sahabat-sahabat AK, sekali lagi mungkin kita berbeda cara pandangnya. Karena AK melihat dari awal tentang olah TKP. Di media itu landasannya ada. Ini kan kita menemukan suatu isu-isu di pertengahan. Tanggal 19 itu di Oktober. Kenapa tidak dari awal ada cerita itu? Itu isu, kalau yang namanya isu itu diungkapkan sudah berbulan-bulan kemudian. Ada landasan mereka membuat itu. Tetapi kita punya landasan dari pihak penyidik yang ada di publik. Mereka olah TKP. Sekali lagi begitu sahabat-sahabat AK. Jadi mempertanyakan ucapan saudara Yoris itu sangat wajar. Kalau saudara Yoris sudah selama hari terang benderang di publik tentang masalah kasus ini, tentang sekolah dan sebagainya, kita tidak akan mempertanyakannya. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, hanya itu tujuan AK, sahabat-sahabat AK. Tidak lagi sahabat-sahabat AK, kita cukup mengikuti di situ. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.